Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adiansa. Nomor NPM saya 41182191240049. Yang terhormat dosen pengampu saya Dr. Dindin Abidin MSc dan Loan Subarno SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Baik, yaitu yang pertama ada beberapa sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada hidung dan rongga hidung. Yang kedua tenggorokan atau faring. Yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring. Yang keempat trakea atau batang tenggorokan. Yang kelima ada bronkus, dan yang keenam ada paru-paru atau pulmo. Di sini juga ada nama-nama organ sistem pernapasan tersebut. Baik, slide selanjutnya yang pertama yaitu ada rongga hidung. Secara keseluruhan, fungsi rongga hidung kita adalah tempat masuknya udara atau organ pernapasan, menyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, atau bisa dibilang pembersihan. Yang ketiga sebagai indera penciuman, dan yang keempat pemberi rasa pada makanan. Baik, slide selanjutnya itu kedua adalah faring. Pada umumnya faring ini dibagi ke dalam 3 buah bagian, yaitu yang pertama faring nasal, yaitu yang berhubungan dengan rongga hidung. Yang kedua faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan yang terakhir faring laryngeal yang berhubungan dengan epiglotis dari laring serta menuju ke rongga esofagus. Slide selanjutnya yaitu pengertian faring. Yang pertama merupakan sebuah lorong berbentuk kerucut yang mengarah dari rongga mulut dan hidung yang terletak di kepala ke arah kerongkongan dan laring. Ruang faring melayani suatu fungsi pernapasan dan pencernaan. Fungsi dari faring ialah untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan, dan bisa juga untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Baik, slide selanjutnya yang ketiga yaitu adalah laring. Yang pertama, laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan atau voice box berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Yang kedua, pada laring suara kita dapat dihasilkan. Laring dapat terkena infeksi yang biasa dikenal dengan penyakit laringitis. Penyebab infeksi ini adalah karena adanya peradangan akibat sering teriak, iritasi, atau infeksi. Jadi kalian harus menjaga pita suara kalian yang kuat dengan cara minum air putih dan istirahat yang cukup. Nah, di sini juga ada gambar laring tersebut. Maaf ya kurang jelas. Fungsi laring itu yang pertama ada melindungi organ setelahnya dan mengatur masuknya udara ke trakea. Yang kedua ada melindungi makanan dan air masuk ke saluran pernapasan.
Yang ketiga ada epiglotis dari laring akan membuka esofagus untuk mengarahkan makanan dan air menuju saluran pencernaan, tidak ke saluran pencernaan. Dan terakhir ada mengatur nada udara. Tulang laring yang melebar membentuk pita suara tersusun atas ligamen atau otot rangka. Nah, di sini juga ada gambarnya. Yang baik, selanjutnya slide yang keempat, yaitu ada trakea. Trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan terbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan. Berikut ini adalah sistem kerja trakea. Yang pertama yaitu ada ketika sedang berbicara, katup menutup saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Yang kedua, ketika sedang menelan, katup pembuka saluran makanan terbuka dan saluran pernapasan tertutup. Di sini juga ada gambar trakea ya. Di sini ada paru-paru, ada trakea, ada rongga hidung dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya slide yang selanjutnya yaitu menjelaskan singkat trakea. Trakea masih yang pembahasan trakea ya, batang tenggorokan. Yang pertama itu ada organ. Tabung memanjang berdiameter 20-25 mm dan panjang 10-15 cm. Yang kedua, trakea tersusun dari 20 tulang rawan terbentuk cincin yang kuat dan fleksibel. Yang ketiga, dinding trakea yaitu terdiri jaringan epitelium bersilia. Yang keempat, fungsi silia untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan, sehingga kotoran yang masuk dalam tenggorokan didorong ke dalam oleh silia, terus dikeluarkan melalui mulut berupa batuk. Dan yang terakhir, kelima, yaitu pada bagian bawah trakea bercabang menjadi dua saluran, disebut bronkus, saluran sebelah kiri dan paru-paru kiri, dan saluran sebelah kanan, paru-paru kanan. Baik, slide selanjutnya yaitu ada bronkus. Yang pertama, bronkus cabang batang tenggorokan menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Yang kedua, bronkus pada bagian sebelah kanan bercabang menjadi 3, bronchioles, dan bronkus bagian sebelah kiri bercabang menjadi 2, bronchioles dengan cabang-cabang yang lebih kecil akan masuk dalam paru-paru. Bronkus mempunyai struktur yang tidak berbeda jauh dengan trakea. Dan yang terakhir, yang ketiga, bronkus memiliki dinding yang lebih halus. Umumnya bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit karena kedudukan bronkus kiri lebih mendatar daripada bronkus kanan. Baik, di sini ada gambarnya bronkus kiri yang bagian ini, dan bronkus kanan ada di bagian sini. Baik, slide selanjutnya, fungsi bronkus. Fungsi bronkus ada 7. Yang pertama, menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus.
Yang kedua, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Yang ketiga, membantu paru-paru pernafasan lebih cepat ketika lelah. Keempat, penghubung antara atmosfer dan alveoli, bagian ujung dari bronkiolus yang lebih kecil atau kantong pertukaran udara. Yang kelima, tempat difusi udara, oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Yang keenam, mampu menahan beban saat bernafas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memastikan udara masuk ke dalam paru-paru. Baik, slide selanjutnya yaitu ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau yang biasa disebut CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen yang sebagai disebut juga O2. Pertukaran udara ini tempatnya terjadi dalam gelembung paru-paru atau alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Baik, selanjutnya yaitu struktur paru-paru atau pulmo. Yang pertama ada bronkus, kedua bronkiolus, ketiga alveolus, keempat pleura atau selaput yang melapisi paru-paru, berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika paru-paru mengembang atau mengkempis. Yang kelima, diafragma, serat otot yang membentuk perbatasan antara rongga dada dan rongga perut. Di sini juga ada tempat-tempat struktur paru-parunya, yaitu di sini ada alveolus, bronkus, terus trakea, bronkus, bronkeolus, diafragma, alveolus. Baik, cukup sekian dari video presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.